Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Edu Story, tempat belajar UTBK yang cozy. Sebelum belajar, jangan lupa subscribe, like, and share. Untuk support kita lebih semangat lagi, bantu pejuang PTN se-Indonesia. Lanjut ke pembahasan soal-soal up to date ya. Jangan lupa berdoa. Halo Eduholik, jika kita melihat soal seperti ini, maka penyelesaiannya adalah kita bisa membuat yang pertama adalah kita mencari luas segitiga ABC. Luas segitiga ABC bisa kita hitung dengan menggunakan rumus setengah dikali alas kali tinggi, setengah dikali alasnya adalah AB, tingginya adalah sebesar BC. Kemudian luas segitiga ABC-nya adalah sebesar X sama dengan setengah dikali dengan AB. Karena panjang BC sama yaitu, maka bisa kita buat menjadi AB, sehingga nilai X sama dengan setengah dikali dengan AB kuadrat. Maka kita bisa membuat panjang AB sama dengan akar dari 2X. Karena AB sama dengan BC, maka AB sama dengan akar 2X sama dengan BC. Selanjutnya kita punya bahwa panjang KA sama dengan panjang KL sama dengan panjang LB, yaitu sama dengan 1/3 dikali dengan akar dari 2X, yaitu 1/3 dari panjang AB atau panjang BC. Selanjutnya kita cari luas segitiga KMN, sehingga bisa kita tulis setengah dikali alas dikali dengan tinggi. Alasnya bisa kita buat menjadi MN, kemudian tingginya adalah yaitu KB. Maka kita bisa buat menjadi sama dengan setengah MN-nya panjangnya adalah 1/3 dikali dengan akar 2X, kemudian KB-nya adalah sebesar 2/3 dikali dengan akar 2X. Maka nilainya bisa kita buat menjadi, ini kita coret, ini kita juga coret. Kemudian akar 2X dikali akar 2X yaitu 2X dikali dengan 1/3, ini 1/3, maka ini per 9. Maka luas segitiga KMN-nya adalah 2X/9. Sedangkan pertanyaannya adalah luas segitiga KMN dikurang dengan luas segitiga ABC, maka bisa kita buat menjadi 2X/9, ABC-nya sebesar X. Jadi jawabannya adalah 2X/9 dikurang dengan X, yaitu yang B. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Halo Eduholik, jika kita melihat soal seperti ini, maka penyelesaiannya adalah kita bisa menggunakan formula dari 2 dikali dengan UN sama dengan UN dikurang dengan 1, kemudian kita tambah dengan UN ditambah dengan 1. Nah, anggap saja ini adalah suku berurutan, itu mulai dari U1, U2, dan U3. Kita bisa buat menjadi 2 dikali dengan U2 sama dengan U1 ditambah dengan U3. Kemudian disebutkan di soal bahwa A tambah B tambah C sama dengan B kuadrat dikurang dengan 10. Maka bisa kita buat menjadi 2B ditambah dengan B sama dengan B kuadrat dikurang dengan 10. Sehingga bisa kita buat menjadi 3B sama dengan B kuadrat dikurang dengan 10. Maka B kuadrat dikurang dengan 3B, kemudian kita kurang dengan 10, hasilnya sama dengan 0. Sehingga ini pemfaktorannya bisa kita buat menjadi B-5 dikali dengan B tambah 2 sama dengan 0. Sehingga B yang pertama kita dapatkan yaitu sama dengan 5. Kemudian B yang kedua sama dengan negatif 2. Kemudian kita lihat di situ syaratnya adalah B kurang dari 0, maka B yang memenuhi adalah B sama dengan min 2. Jadi jawabannya adalah yang B. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Halo Eduholik, jika kita melihat soal seperti ini, maka penyelesaiannya adalah kita bisa membuat tabelnya untuk mempermudah. Tabelnya adalah seperti ini. Di mana pakaian model A di situ disebutkan bahwa diperlukan 1 meter kain batik, berarti di sini kita buat 1, dan 1,5 meter kain polos, maka di sini kita buat 1,5.
Kemudian untuk model B memerlukan 2 meter kain batik, berarti di sini kita buat 2, lalu 0,5 kain polos. Lalu persediaannya di sini untuk kain batik sebesar 40, kemudian untuk kain polos sebesar 15. Selanjutnya kita buat persamaannya, misalkan untuk model A kita buat X, untuk model B kita buat Y. Maka persamaannya bisa kita buat menjadi X ditambah dengan 2Y, kita pakai kurang dari sama dengan 40 karena dia persediaannya cuma 40, maka di sini tandanya adalah kurang dari sama dengan. Kemudian yang kedua adalah 1,5 X ditambah dengan 0,5Y kurang dari sama dengan 15. Untuk memudahkan ini kita kalikan dengan 2, hasilnya adalah 3X ditambah dengan Y kurang dari sama dengan 30. Kemudian kita gambar persamaan garisnya. Untuk pertama adalah X tambah 2Y kurang dari sama dengan 40. Ini kita buat 0,20. Kemudian jika Y-nya 0, maka di sini adalah 40. Selanjutnya untuk yang gambar persamaan yang kedua, pertidaksamaan yang kedua adalah 0,30, satu lagi adalah 10,0. Selanjutnya tinggal kita gambar. Gambarnya adalah seperti ini. Maka di sini karena kurang dari sama dengan semua kedua persamaannya, kita dapatkan DHP-nya adalah di sini. Lalu kita cari titik pojoknya. Yang pertama adalah 0,20, kemudian yang kedua adalah 10,0. Satu lagi kita cari dengan menggunakan eliminasi. Kita eliminasi, yang pertama adalah X tambah 2Y, kita buat sama dengan 40. Kemudian 3X ditambah dengan Y sama dengan 30. Kita buat ini kali 1, lalu ini kali 2, maka akan menjadi ini sama. Kemudian yang bawahnya adalah 6X ditambah dengan 2Y sama dengan 60. Maka ini bisa kita buat dikurang, ini coret, berarti ini 5X sama dengan 20, X-nya sama dengan 4. Kita substitusikan nilai X-nya berarti 4 ditambah 2Y sama dengan 40. Kita substitusikan persamaan pertama, maka 2Y sama dengan 36, Y-nya sama dengan 18. Sehingga titik potong dari dua garis ini adalah sebesar 4,18. Pertanyaannya adalah maksimum banyak pakaian yang mungkin dapat dibuat. Karena ini banyak pakaian yang dapat dibuat, kita tinggal menjumlahkan saja. Yang pertama adalah 0 dengan 20, jumlahnya adalah 20. Kemudian 10 ditambah 0, jumlahnya adalah 10. 4 ditambah 18, jumlahnya adalah 22. Jadi jawabannya adalah yang C. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Halo Eduholik, jika kita melihat soal seperti ini, maka kita bisa menggambar persegi panjangnya terlebih dahulu. Gambarnya adalah seperti ini. Di sini ada garis yang melewati 0,0, yaitu yang di sini, titiknya yaitu 0,0. Kemudian membagi persegi panjang dengan titik sudut 1,0, di sini adalah 1,0. Kemudian 5,0, di sini kita buat 5,0. Lalu 1,12, di sini titiknya yaitu 1,12. Dan terakhir adalah sebesar 5,12. Dan membagi dua bagian yang sama luasnya. Maka bisa kita buat luas A sama dengan luas B. Luas A kita bisa hitung dengan menggunakan integral, yaitu integral batasnya dari 1 sampai dengan 5. Fungsinya yaitu 12 dikurang dengan mx dx sama dengan integral, batasnya adalah sama 1 sampai dengan 5, tapi fungsinya yaitu mx dx. Kemudian kita cari di sini integralnya adalah sebesar 12x kemudian dikurang dengan m per 2 x kuadrat, batasnya yaitu 51 sama dengan m per 2 x kuadrat, batasnya sama yaitu 51.
Kita masukkan batas atas dan batas bawahnya sekaligus, maka akan menjadi 12 dikali dengan 5 dikurang dengan 1, dikurang dengan M per 2 dikali dengan 5 kuadrat dikurang dengan 1 kuadrat. Hasilnya sama dengan M per 2, ini juga kita masukkan sekaligus, yaitu menjadi 5 kuadrat dikurang 1 kuadrat. Ini hasilnya 12 dikali dengan 4, hasilnya adalah 48. Dikurang dengan M per 2 dikali dengan, ini hasilnya adalah 24, sama dengan M per 2 dikali dengan 24. Ini kita coret hasilnya 12. Ini juga sama 12, maka kita bisa buat menjadi 48 sama dengan 12M ditambah 12M yaitu 24M, maka M-nya yaitu 48 dibagi 24 yaitu sebesar 2. Sehingga jawabannya adalah yang C. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Halo Eduholik, jika kita melihat soal seperti ini, maka penyelesaiannya adalah karena ini adalah himpunan penyelesaian dari kedua persamaan ini, maka kita bisa membuat ini A tambah B-nya adalah X, A-nya adalah Y, kemudian Z-nya adalah B. Sehingga kita buat menjadi 3 dikali dengan X, X-nya yang pertama yaitu A tambah B, kita kurang dengan Y, Y-nya adalah sebesar A. Kemudian kita tambah dengan 2 dikali Z, Z-nya adalah B, nilainya sama dengan negatif 1. Kita kalikan, ini menjadi 3A ditambah dengan 3B dikurang A ditambah 2B sama dengan negatif 1. 3A dikurang A nilainya adalah 2A, kemudian 3B tambah 2B nilainya adalah 5B sama dengan negatif 1. Kita dapatkan ini adalah persamaan yang pertama. Kemudian yang kedua, kita masukkan juga menjadi min 2 dikali A ditambah B, kemudian ditambah Y-nya adalah A, kemudian ditambah dengan 3 dikali Z, Z-nya adalah B, sama dengan negatif 3, ini kita kalikan menjadi min 2A min 2B ditambah A, ditambah dengan 3B sama dengan negatif 3, min 2A tambah A nilainya adalah min A, min 2B tambah B, min 2B tambah 3B nilainya adalah plus B sama dengan negatif 3, ini adalah persamaan yang kedua. Selanjutnya kita eliminasi persamaan 1 dan 2. Ini kita kalikan dengan 1, kemudian ini kita kalikan dengan 2. Hasilnya adalah ini sama. Kemudian yang bawah adalah min 2A ditambah dengan 2B sama dengan min 6. Kita jumlahkan, ini kita coret. Ini hasilnya adalah 7B sama dengan min 7. Maka nilai B-nya sama dengan negatif 1. Sehingga kita buat atau kita masukkan ke persamaan yang kedua, jadinya min A ditambah B, B-nya adalah min 1 sama dengan negatif 3. Maka nilai min A sama dengan min 3 ditambah dengan 1, hasilnya adalah min 2. Maka nilai A sama dengan 2. Sehingga kita dapatkan A kuadrat ditambah B kuadrat, nilainya adalah 2 kuadrat 4 ditambah dengan min 1 kuadrat adalah 1. Hasilnya sama dengan 5. Jadi jawabannya adalah yang A. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Terima kasih sudah nonton full video ini. Tulis saran dan request soal yang kalian ingin bahas di kolom komentar. Salam Eduholik, salam pejuang PTN.